Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai populasi dalam penelitian. Kita mulai dulu dengan pengertian populasi. Menurut Sugiono 2001 menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, dari pengertian ini, populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Ya, misalnya tanaman, daun, atau buah. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Selanjutnya, menurut Margono 2004, bahwa populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Ini kalau menurut Arikunto 2002. Menurut Kerlinger dalam Purkan 2004 menyatakan bahwa populasi merupakan semua anggota kelompok orang, kejadian, atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Sedangkan menurut Nasir 2005 menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut ini yang disebut sebagai variabel. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi finit atau populasi yang pasti atau jelas. Sedangkan jika individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap atau jumlahnya tidak terhingga, ini disebut sebagai populasi infinite atau populasi yang tidak pasti jumlahnya. Misalnya jumlah petani dalam sebuah desa ini adalah populasi finite atau populasi yang angkanya jumlahnya bisa diketahui. Sebaliknya, jumlah pelemparan mata dadu yang terus-menerus itu adalah merupakan populasi infinite karena tidak diketahui berapa kali jumlah pelemparannya. Pengertian lainnya ini terkait dengan populasi ini dikemukakan oleh Nawawi dalam Margono 2004. Nawawi menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Kaitannya dengan batasan tersebut, maka populasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah populasi terbatas atau populasi terhingga. Populasi terbatas atau populasi terhingga adalah populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya, 5 juta orang guru SMA pada awal tahun 2000 dengan karakteristik masa kerja 2 tahun, lulusan program strata 1, dan sebagainya. Kemudian populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga adalah populasi yang tidak dapat ditemukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Ini misalnya guru di Indonesia
yang berarti jumlahnya harus dihitung sejak guru pertama ada sampai sekarang dan yang akan datang. Dan tentu jumlahnya itu tidak bisa atau sulit untuk diketahui. Dalam keadaan seperti itu, jumlahnya tidak dapat dihitung, hanya dapat digambarkan suatu jumlah objek secara kualitas dengan karakteristik yang bersifat umum, yaitu orang-orang dahulu, sekarang, dan yang akan menjadi guru. Populasi seperti ini kadang juga disebut sebagai parameter. Selain itu, Margono 2004 juga membedakan populasi sebagai berikut. Yang pertama adalah populasi teoritis atau theoretical population. Adalah sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif. Kemudian agar hasil penelitian berlaku juga bagi populasi yang lebih luas, maka ditetapkan terdiri dari guru berumur 25 tahun sampai dengan 40 tahun, program S1, jalur skripsi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah jenis populasi yang lain adalah populasi yang tersedia atau accessible population. Yang dimaksud dengan populasi yang tersedia ini adalah sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Misalnya, guru sebanyak 250 di Kota Bandung, terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam populasi teoritis. Selain itu, Margono 2004 juga menyatakan bahwa persoalan populasi penelitian harus dibedakan ke dalam sifat berikut ini. Yang pertama adalah populasi yang bersifat homogen. Yang dimaksud dengan populasi yang bersifat homogen adalah populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Misalnya, seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Dokter itu tidak perlu mengambil satu botol, sebab setetes dan sebotol darah hasilnya akan sama saja. Kemudian yang kedua adalah populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Penelitian di bidang sosial yang objeknya manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi yang heterogen. Untuk membuat sebuah batasan populasi, terdapat 3 kriteria yang harus terpenuhi, yaitu isi, cakupan, dan waktu. Kita ambil contoh sebagai berikut. Jika kita akan melakukan penelitian tentang kemampuan bertahan industri kecil di Kota Makassar, maka rumusan populasi yang baik adalah industri kecil di Kota Makassar pada tahun 2020, misalnya. Jadi industri kecil merupakan kriteria isi, kemudian daerah Makassar atau Kota Makassar merupakan cakupan, serta tahun 2020 merupakan waktu. Berkaitan dengan populasi, ada satu istilah penting yang berguna dalam pengambilan sampel, yaitu namanya kerangka sampel atau sampling frame. Kerangka sampel sebenarnya adalah daftar nama seluruh anggota populasi. Namun, tidak selamanya kerangka sampel yang kita butuhkan tersedia. Dalam materi selanjutnya terkait dengan sampel, itu kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana membuat sampel frame pada populasi yang tidak tersedia sampel frame-nya. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini yang terkait dengan populasi penelitian. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan materi terkait dengan penarikan sampel dari populasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.